Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan pengajian di masjid yang mulia ini. Tema hari ini zikir dan berdoa. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Lalu kemudian Allah juga berfirman di dalam surat An-Nisa 103. Fa'isa kadaitumus salata fasyukurullaha qiyamah wa qu'udan wa ala junubikum wa isatma nantum fa'aqimus salata innas salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Yang artinya selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri pada waktu duduk dan ketika kau berbaring kemudian. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasanya. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ini kalau kita lihat ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, orang yang mengingat kepada Allah di tengah orang-orang yang lalai laksana pohon hijau di tengah pohon-pohon yang kering. Lalu kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan, orang mengingat Allah Subhanahu wa taala di tengah orang-orang yang lalai laksana orang yang hidup di tengah orang-orang mati. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu kaum yang berada di suatu majelis untuk mengingat Allah, kecuali mereka pasti dikelilingi para malaikat-malaikat dan diliputi oleh limpahan rahmatnya sertanya. Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan dirinya mereka kepada orang-orang yang berada di sisinya. Lalu kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan, suatu kaum yang duduk di suatu majelis tetapi selama itu tidak pernah mengingat Allah, lalu kemudian tidak pernah berzikir, tidak pula bersalawat kepada Nabi, maka mereka akan merugi pada hari kiamat kelak. Beliau juga bersabda, sebaik-baiknya kalimat yang diucapkan olehku dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu. Tiada Tuhan selain Allah, semata-mata tiada sekutunya baginya. Lalu kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, barang siapa pada setiap akhir salat membaca sunnatullah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan ditambah dengan Allahu Akbar 33 kali, lalu digenapkan menjadi 100 kali dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu lahul mulku walahul hamdu wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan selain Allah, semata-mata tiada sekutunya baginya kerajaan yang pujian, dan dialah yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Maka seluruh kesalahan akan didiamkan huni meskipun sebanyak buih di lautan. Ini lalu dikisahkan bahwa seorang lelaki yang datang kepada Rasulullah SAW bersabda, wahai Rasulullah, dunia ini berpaling dariku dan hartaku menjadi sedikit. Beliau balik bertanya, dia mana engkau dalam salatnya, dalam salawatnya atau para malaikatnya dan bertasbihnya, para makhluknya. Nah, lalu kemudian yang dengan salawat dan tasbih tersebut mereka itu diberi rezeki. Lelaki yang bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, ucapkanlah
Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha agung dan segala puji baginya. Aku mohon ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak 100 kali di antara terbitnya fajar hingga menunaikan sholat subuh, maka dunia ini akan mendatangi dengan tunduk dan hina. Allah juga akan menciptakan dari setiap kalimat tersebut satu malaikat yang bertasbih kepadanya hingga hari kiamat dan pahalanya untukmu. Nabi juga bersabda, jika orang-orang hamba mengucapkan alhamdulillah, maka kalimat itu akan memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Lalu saatnya mengucapkan alhamdulillah untuk kedua kalinya, maka kalimat tersebut akan memenuhi ruangan antara langit ketujuh hingga bumi yang paling bawah. Dan ketika ia mengucapkan alhamdulillah untuk ketiga kalinya, maka Allah akan berkata, mintalah niscaya engkau akan diberikan. Lalu kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, di antara amalan-amalan yang baik adalah berzikir dan mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, maha suci Allah, segala puji baginya. Allah maha besar, segala puji bagi Allah, tiada sekutunya dan kekuatan pun kecuali hanya milik Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ini kalau kita mencermati bahwa doa dan berzikir ini, karena Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun mengucapkan kecuali dosa-dosa pasti diampuni meskipun banyak buih di lautan, diriwayatkan oleh Umar. Ketahuilah bahwa manfaat dari sejumlah zikir dipanjatkan adalah untuk menghadirkan hati, selain itu memanfaatkannya sedikit. Coba kita lihat itu. Maksudnya dari zikir itu sendiri adalah untuk merasakannya kesenangan dan kelembutan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa dicapai dalam berzikir secara mudawamah, kontinu. Ya, kita lihat, baru kita disertai dengan kehadiran hati. Dengan demikian pula tidak manusia dapat berlindung dari usyuk khotimah, atau tidak boleh dikatakan su'ul khotimah. Itu kalau misalnya mereka tidak melakukan berzikir, tidak serius, ya kan, disertai dengan kehadiran hati. Dengan demikian pula tidak manusia dapat terlindungi dari yang saya katakan su'ul khotimah. Itu memang karena tidak ditanamkan nilai-nilai zikir di hatinya, ya. Karena etika berdoa itu, dalam berdoa itu hendaklah memilih waktu-waktu yang mulia dalam kondisi yang suci, harus berwudu, menghadap ke kiblat, miringkan suara, merendahkan diri dan merajuk dengan penuh keyakinan doa akan dikabulkan. Hendaknya doa mulai dengan menyebut nama Allah dan bersalawatlah kepada Rasulullah SAW, disertai menjauhi segala perbuatan yang negatif. Karena kita melihat, karena keistimewaan itu bersalawat kepada Rasulullah, diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah datang dengan wajah tampaknya dia berseri-seri, lalu kemudian beliau berkata, tadi malaikat Jibril menemuiku berkata, tidaklah engkau senang wahai Muhammad ketika salah seorang dari umatku bersalawat kepadamu, aku pun akan bersalawat untuk 10 kali. Lalu kemudian Nabi bersabda juga, barang siapa bersalawat kepadaku, maka para malaikat akan bersalawat untuk. Barang siapa bersalawat kepadaku melalui kitab, menulis salawat dalam kitab, maka para malaikat akan terus bersalawat dan meminta ampun untuknya. Ini kalau kita mau lihat, karena dalam hadis yang lain beliau juga bersabda, barang siapa bersalawat kepadaku, maka para malaikat akan bersalawat untuk. Di mana jumlahnya salawat untuk malaikat?
Tergantung pada sisi hamba. Apakah ia mengurangi atau memperbanyak bersalawat kepada aku. Karena kita kembali lagi bahwa keistimewaan beristighfar itu, kalau kita mau lihat, karena Allah juga berfirman, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, mengkhianati diri sendiri, mereka itu ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Ini kalau kita mau lihat dalam surat Al-Imran ayat 135. Dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, dan ayat ke-17 di dalam surat Al-Imran, as-sabirina was-sadiqina wal qaditina wal munafikina wal mustaqafirina bil ashar. Jika orang-orang yang sabar, orang yang benar, dan orang-orang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang-orang yang memohon ampun pada waktu sebelum fajar. Ini kalau kita melihat ya, bahwa betapa kita ini sebagai hamba Allah, begitu sangat kita selalu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita harus menggambarkan seperti ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya sehari 70 kali. Saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Rasulullah. Bagaimana kita umatnya? Ya, kalau bisa lebih banyak lah lebih bagus. Ya, karena kita melihat beliau melaksanakan sholat lalu kemudian berdoa sampai 70-100 kali dia melakukan itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang beristighfar dan benar-benar menyesal atas perbuatan maksiatnya bukan termasuk orang-orang berada dalam kubangan dosa, meskipun sebelumnya dalam sehari-hari dia berbuat sebanyak 70 kali. Coba kalau kita lihat keistimewaannya itu. Karena Rasulullah juga bersabda, barang siapa berbuat dosa, dia mengetahui bahwa Allah mengawasinya, maka Allah akan mengampuninya meskipun ia sendiri tidak memohon ampun. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah juga berfirman, wahai hambaku, kalian semua ini berdosa, kecuali yang aku maafkan, maka mohonlah ampun kepadaku, pasti akan kuampuni kalian. Barang siapa mengatakan bahwa akulah Zat yang memiliki kekuasaan untuk mengampuninya, maka aku akan mengampuninya dan aku tidak akan peduli. Ini kalau kita mau melihatkan betapa besarnya. Lalu kemudian kita melihat Rasulullah beberapa kali melakukan hal-hal yang demikian. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan maksud Maha Suci Allah, aku telah menzolimi diriku dan berbuat dosa, lalu kemudian maka ampunilah aku, sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa selain engkau. Akan dosa-dosa diampuni meskipun banyak seperti langkah semut. Fadhil bin Iyah berkata, tobat tanpa meninggalkan perbuatan dosa adalah tobat yang para pembohong. Kadang-kadang kan kita melihat bahwa orang mengatakan bertobat, tapi lalu kemudian tidak sesuai dengan ucapan dan perbuatan. Makanya kalau kita melakukan sholat, setelah itu kita bersikir, kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kita melihat doa-doa yang matsur dari Nabi, saatnya akan berdoa dianjurkan untuk membaca Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi, Maha Memberi, tiada Tuhan selain Allah. Semata-mata tidak ada sekutunya baginya. Kerajaan dan baginya segala puji, dialah yang berkuasa segala sesuatu. Aku ridho Allah menjadi Rabbku, Islam menjadi agamaku, dan Muhammad menjadi nabiku. Ini kalau kita mau lihat. Lalu kemudian ya Allah ciptakanlah langit dan bumi yang mengetahui alam gaib dan alam nyata. Tuhan segala sesuatu menjadi miliknya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku dan keburukan setan para sekutunya. Ini
beliau selalu melakukan doa-doa, lalu kemudian lanjutkan lagi, ya Allah, aku mohon anugerah dan kebaikan kepadamu dalam agamaku, hidupanku, keluargaku, hartaku, bendaku. Ya Allah, tutuplah auratku dan berikanlah ketenangan kepadaku dari rasa takutku. Ini ketahuilah bahwa jenis doa-doa ini yang sangat banyak. Jadi bacalah beberapa doa tersebut yang berfaedah untukmu. Kita harus perbanyak karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berhenti setiap melaksanakan ibadah, lalu kemudian beliau selalu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita harus lihat, kita harus cermati semua itu. Makanya gimana kita harus melakukan motivasi yang begitu besar, karena nilai-nilai sholat, nilai-nilai zikir, nilai-nilai doa, lalu kemudian kita melaksanakan seperti itu, mudah-mudahan doa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat melakukan. Karena Rasulullah tidak pernah berhenti berzikir, berdoa. Setiap melaksanakan sholat dia tidak pernah meninggalkan itu. Makanya kita harus mengambil contoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikianlah penyampaian saya. Usikum wa nabi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.